Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang teori pendingin kulkas dan AC. Secara garis besar, komponen pendingin kulkas ada dua. Yang pertama yaitu komponen pemipaan atau mekanik, dan yang kedua yaitu komponen kelistrikan. Jadi, kita akan membahas dua komponen tersebut. Yang pertama adalah diagram pemipaan atau mekanik. Dapat kita lihat pada gambar diagram pemipaan. Komponennya di sana ada kompresor, filter, pipa kapiler, kondensor, dan evaporator. Baiklah, kita bahas yang pertama mengenai kompresor. Fungsinya sebagai mesin penggerak freon atau refrigeran ke sistem dengan cara menghisap dan mendorong. Jadi, fungsi dari kompresor ini adalah menggerakkan freon atau refrigeran. Komponen yang kedua adalah kondensor. Bisa kita lihat pada pipa yang berwarna merah ini. Ini adalah kondensornya. Fungsinya adalah sebagai tempat pembuang panas atau pelepas panas atau kalor. Kemudian, komponen yang ketiga yaitu filter atau dryer. Fungsinya sebagai penyaring kotoran atau uap air yang ada di dalam sistem. Ini komponennya kecil, biasanya di belakang kulkas. Komponen selanjutnya yaitu pipa kapiler. Fungsinya sebagai penurun tekanan dan merubah bentuk freon dari uap ke cair. Penurun tekanan. Nih, pipa kapiler ini bentuknya kecil seperti lidi, mempunyai lubang yang sangat kecil. Kalau kita bandingkan dengan jarum, itu lebih kecil lagi. Komponen selanjutnya yaitu evaporator. Evaporator fungsinya sebagai tempat penyerapan panas atau kalor. Jadi, fungsi sebagai tempat penyerapan panas atau kalor itu dinamakan evaporator. Di kulkas biasanya ada di dalam rak bagian dalam kulkas. Itu namanya evaporator yang warnanya putih. Selanjutnya, diagram kelistrikan. Diagram kelistrikan ada beberapa komponen yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah steker atau colokan. Fungsinya sebagai penghubung listrik. Yang kedua yaitu termostat. Fungsinya sebagai sensor suhu atau pengatur suhu. Di sini ada termostat, bisa juga sebagai saklar on-off-nya di dalam kulkas itu sendiri. Komponen yang ketiga yaitu overload. Fungsinya sebagai pengaman kompresor dari arus lebih. Jadi, kalau ada arus yang melewati arus nominal, overload ini akan bekerja memutuskan aliran listrik untuk mengamankan kompresor supaya tidak terpakai. Komponen yang keempat yaitu kompresor.
Fungsinya sebagai mesin penggerak freon atau refrigeran ke sistem dengan cara menghisap dan mendorong. Atau kompresor itu kalau di tubuh manusia itu sebagai jantungnya, atau komponen utama di dalam kulkas itu adalah kompresor. Yang kelima yaitu PTC atau kapasitor. Fungsinya membantu starter awal memutar kompresor. Jadi, kompresor ini bisa berputar, bisa bekerja kalau ada yang membantu. Yang membantu itu bisa berupa PTC atau kapasitor, ada juga PTC dan kapasitor. Jadi, kalau kulkas itu biasanya hanya PTC saja atau kapasitor saja. Kalau AC rumah biasanya kapasitor saja. Ada juga yang dua-duanya dipasang. Tujuannya hanya satu, membantu menstart awal di dalam kompresor. Kemudian, komponen yang keenam yaitu door switch. Fungsinya sebagai saklar lampu. Dan yang terakhir yaitu lampu, fungsinya sebagai lampu penerangan di dalam kulkas. Prinsip kerja mesin pendingin. Sebelum kita mempelajari prinsip kerja mesin pendingin, kita harus paham mengenai komponen mekanik dan kelistrikan, karena itu sangat mendukung untuk memahami prinsip kerja daripada mesin pendingin. Awalnya, pada saat colokan kita hubungkan ke listrik, maka akan ada listrik yang mengalir melalui penghantar atau kabel dalam kulkas atau percabangan. Yang pertama menuju termostat, kemudian yang kedua menuju ke saklar lampu. Kemudian pada saat termostatnya ini kita hidupkan, kita nyalakan, maka akan ada listrik yang mengalir menuju termostat dan ke bagian overload menuju ke kompresor untuk menghidupkan kompresor. Listrik mengalir melalui overload menuju ke kompresor. Kemudian di dalam kompresor di sini ada dua gulungan. Ada gulungan starter namanya, kemudian ada gulungan running atau gulungan pekerja. Gulungan starter atau starting fungsinya untuk membantu menstart awal kompresornya. Kemudian untuk gulungan running digunakan untuk gulungan untuk bekerja selama kulkas di depan atau bekerja. Pada saat awal, listrik akan mengalir seperti ini. Kemudian kompresor akan menyala setelah beberapa saat. Kompresor menyala, listrik tidak mengalir di bagian starting karena PTC ini setelah dialiri arus dia menjadi panas, hambatannya menjadi besar sehingga listrik akan bantu mengalir kepada bagian lilitan running dan listrik menuju ke sumber listrik lagi. Nah, ini proses terjadi terus-menerus. Pada saat kelistrikan mengalir seperti ini, maka di bagian mekanik di sini juga terjadi proses. Prosesnya adalah kompresor akan mendorongkan freon menuju ke kondensor. Menuju kondensor, kemudian masuk dia ke dalam filter, menuju ke pipa kapiler, kemudian masuk ke dalam evaporator. Dari evaporator dihisap oleh kompresor menuju ke kompresor, dan didorong lagi ke kondensor. Proses ini terjadi terus-menerus. Ini adalah siklus pendinginan. Jadi,
kompresor, kondensor, filter, pipa kapiler, evaporator, dan balik ke kompresor lagi. Ini adalah proses pendinginan di dalam mesin pendingin. Prinsip-prinsip adalah seperti ini. Dia akan bekerja terus-menerus. Sampai kapan dia akan bekerja sampai settingan di dalam termostat ini tercapai. Jadi, pada saat settingan sudah tercapai, di dalam evaporator ini dinginnya sudah tercapai, sudah minus ataupun airnya sudah membeku, maka termostat akan membaca. Termostat akan membaca, oh dinginnya sudah tercapai. Dia akan memutuskan aliran listrik yang menuju ke kompresor. Pada saat diputus oleh termostat, listrik tidak mengalir lagi ke kompresor. Aliran freon juga akan terhenti. Sampai kapan seperti ini? Sampai suhu di dalam KB akan menjadi lebih hangat atau suhunya sudah baik lagi. Kalau suhunya sudah naik dan terbaca oleh termostat, maka termostat akan menghubungkan lagi listriknya. Jika sudah hangat, dia akan menghubungkan lagi listriknya. Kemudian, prosesnya sama, yaitu menghidupkan kompresor. Kalau sudah hidup listrik, akan cenderung mengalir ke bagian runningnya saja. Proses seperti ini kemudian proses di mekanik ada juga mengalir seperti semula, penyerapan panas kemudian dibuang ke dalam kondensor, masuk lagi ke evaporator, menyerap panas dibuang lagi ke kondensor. Itu adalah prinsipnya. Jadi, prinsip kerjanya adalah mesin pendingin adalah menyerap dan membuang panas. Penyerapannya di dalam evaporator, dibuangnya adalah di dalam kondensor. Serap dibuang, diserap dibuang sampai suhu yang telah ditentukan atau disetting melalui termostat. Siapa yang mengambil peran itu? Yang mengambil peran adalah freon. Freon itu akan mengambil panas dan membuangnya ke kondensor. Diserap lagi, panasnya di sini oleh freon. Kemudian dibuang lagi di kondensor oleh freon. Yang menggerakkan freon adalah kompresor. Jadi, kompresor ini mempunyai peran yang penting. Tanpa adanya kompresor, freon tidak akan menyerap dan membuang panas. Itu adalah prinsip kerjanya. Secara sederhana adalah penyerapan dan pembuangan panas yang dilakukan oleh freon yang digerakkan oleh kompresor. Oke, selanjutnya adalah analisa kerusakan komponen mekanik. Jadi, di dalam komponen kulkas, di komponen mekanik, tadi sudah dibahas bagaimana prinsip kerjanya kompresor begitu hidup, kemudian mendorongkan freon di kondensor, kemudian masuk di dalam filter, kemudian menuju ke pipa kapiler, kemudian masuk ke dalam evaporator, menyerap panas, kemudian panasnya akan diserap oleh kompresor, kemudian dibuang menuju ke kondensor. Itu adalah prinsip kerja dari mesin pendingin. Kemudian, kalau ada kerusakan, mesin pendingin akan dingin. Jika ada freon yang bersirkulasi di sistem yang digerakkan oleh kompresor, itu adalah prinsipnya.
Jadi, ada freon yang bersirkulasi di sistem tadi. Bila digerakkan oleh kompresor, maka mesin pendingin dia akan dingin di dalam evaporator. Kapan dia tidak dingin? Yang pertama, jika terjadi kebocoran, freon akan keluar. Biasanya terjadi di dalam evaporator. Kalau di dalam kulkas, yang mengalir di sistem adalah angin sehingga mesin pendingin tidak bisa dingin. Jadi yang mengalir di sistem ini hanyalah angin. Kemudian yang kedua, yaitu karena buntu, freon akan tertahan. Buntu itu biasanya terjadi di filter atau pada pipa kapiler. Ini sering terjadi kebuntuan kalau di dalam kulkas. Kalau terjadi kebuntuan, freon akan terhenti sirkulasinya. Mungkin dia tertahan di dalam kondensor sehingga proses sirkulasi tidak terjadi, maka freon mesin pendingin tidak akan dingin. Yang ketiga yaitu kompresor macet atau rusak, menyebabkan freon tidak bisa bersirkulasi. Jadi kalau jantungnya ini atau kompresornya ini rusak, otomatis sirkulasi freon tidak terjadi di dalam sistem dan mesin pendingin juga tidak akan dingin. Ini analisa kerusakan di komponen mekanik. Selanjutnya, analisa kerusakan di komponen kelistrikan. Analisa kerusakan di komponen kelistrikan itu juga terjadi. Kita juga harus memahami proses kelistrikannya. Pada saat listrik dinyalakan, ada aliran listrik mengalir ke termostat. Termostat dihidupkan, kemudian arus menuju ke overload, lalu menuju ke kompresor, lalu kompresor akan menyala. Pada saat sudah menyala dibantu oleh PTC, aliran listrik akan mengalir cenderung ke gulungan runningnya, kemudian menuju ke sumber listrik atau kembali ke sumber listrik. Ini adalah prinsip di dalam komponen kelistrikan. Prinsip kelistrikan yaitu yang pertama, menyalakan dan mematikan kompresor secara otomatis. Jadi, kompresor ini akan menghidupkan dan mematikan secara otomatis selagi kompresornya hidup di mekanik. Tidak ada masalah freon pada mesin pendingin akan aman. Kerusakan-kerusakan komponen kelistrikannya yang pertama adalah termostat. Jadi, pada saat termostat ini ada kendala kerusakan, termostat ini akan terputus sehingga aliran yang mengalir ke kompresor akan mati sehingga kompresor juga tidak akan nyala atau on sehingga mesin pendingin tidak bisa dingin. Yang kedua yaitu overload. Ini sebagai pengaman arus lebih. Ini kalau rusak biasanya tidak nyambung lagi, artinya listrik juga tidak sampai ke dalam kompresor, sehingga kompresor juga tidak bisa menyala. Kemudian yang ketiga yaitu PTC atau kapasitor. Kita lihat PTC tempatnya adalah di sini. Fungsinya adalah sebagai bantu menstart awal kompresor. Jadi kalau PTC-nya rusak atau kapasitornya rusak, maka arus yang lewat di dalam sini juga akan rusak berat untuk memutar kompresor itu.
maka harus dibantu oleh PTC kalau PTC-nya rusak. Kompresor tidak akan menyala kalau tidak menyala aliran freon. Aliran freon juga tidak terjadi, sehingga mesin pendingin juga tidak akan dingin. Yang keempat yaitu kompresor. Kerusakannya biasanya ada yang terbakar. Jika overload-nya tidak bisa menahan lagi, kompresornya akan kebakar gulungannya atau macet. Kalau ada kotoran yang terlalu banyak bisa menyebabkan macet atau kerusakan-kerusakan di kompresor. Itulah analisa kerusakan komponen di kelistrikan. Kemudian ada kabel. Kadang hal yang sangat sepele atau ada tikus atau sesuatu hal bisa menyebabkan aliran terputus. Sekian dan terima kasih video PowerPoint yang sempat saya paparkan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.